Bab 45. Bulan dan tahun sudah dilalui begitu saja. Tidak terasa usia Alea dan Alana sudah 8 tahun. Hal ini tentu saja membuat pasangan Bima dan Nia merasa bahagia. Alea dan Alana sudah memasuki sekolah dasar. Tentunya dengan Alea yang akan sulit untuk mencerna pelajaran. Meski begitu, baik Nia dan Bima tidak mengeluh dengan pencapaian putri mereka. Dasar Alea enggak tahu baca. Iya. Sudah kelas 2 SD enggak tahu baca. Haha. Alea enggak naik kelas ya harusnya. Tawa berderai dari beberapa gadis kecil yang sedang mengelilingi Alea. Mereka menggejek Alea karena tidak bisa membaca. Alea hanya diam menatap mereka dengan datar. Maminya pernah berkata, untuk tidak perlu mempedulikan ucapan orang lain. Orang lain hanya bisa membicarakan omong kosong, tanpa isi. Diam adalah pilihan yang diambil oleh Alea. Namun, sayangnya, diamnya Alea dianggap sebagai penakut oleh anak-anak yang membulinya. Alea, kamu kok diam aja? Bener, kan kalau kamu itu bodoh. Salah satu anak yang paling depan mendorong bahu Alea hingga gadis itu mundur beberapa langkah. Meski begitu tetap ia tidak mau membalas. Anak di depannya masih terlalu kecil untuk mendapat bogem. Mentahnya, pikir Alea. Segera anak-anak yang lain tertawa melihat salah satu teman mereka mendorong Alea. Siapa yang berani ganggu kakak aku? Alana muncul bersama kedua teman lelakinya. Mereka adalah Alexis dan Alden yang tiba setelah mendapat laporan dari teman-teman lain jika kakak kembar Alana diganggu. Alana berdiri di depan kakaknya sambil berkacak pinggang menghadap para pengganggu kakaknya. Kalian merasa hebat karena ganggu kakak aku. Bukan hanya mulut Alana yang bergerak tetapi tangannya ikut mendorong pundak gadis kecil yang mendorong kakaknya. Kamu berani dorong aku. Anak kecil bernama Siva itu menatap tidak terima Alana mendorongnya. Niatnya ingin membalas, namun lebih dulu ditepis oleh Alana. Kalau kamu berani dorong kakak aku, kenapa aku enggak berani dorong kamu? Alana membalas tidak, mau kalah. Dengar, ya, kalau kalian berani ganggu kakak aku lagi, aku enggak akan takut untuk membalas kalian. Dengar itu, Alana mengacungkan kedua tinjunya membuat anak-anak itu segera mundur, takut jika tinju Alana bersarang di wajah mereka. Ayo, Kak, kita pulang. Pak sopir sudah nunggu kita di luar. Alana memutar tubuhnya kemudian menarik tangan kakaknya untuk pergi dari hadapan anak-anak. Nakal itu. Tidak lupa Alexis dan Alden mengikuti kedua gadis yang merupakan teman bermain mereka di rumah. Anak-anak kembar itu memang selalu akrab. Tidak heran jika terkadang orang tua mereka saling menitipkan anak-anak mereka. Kali ini sopir mobil keluarga Alexis dan Alden yang akan menjemput. Karena Nia saat ini sedang mengikuti rapat orang tua di sekolah Kelo. Duduk di samping Alea, Alden menatap temannya itu. Bocah kecil itu tahu jika beberapa tahun yang lalu, Alea pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa belajar membaca dan menghitung dengan cepat. Kamu jangan sedih kalau diejek sama orang. Kalau ada apa-apa, kamu bilang ke aku. Biar aku balas mereka, ujar Alden tulus. Aku enggak sedih. Alea menggeleng kepalanya. Memangnya kamu lihat aku nangis? Kamu memang enggak nangis tadi, Lea. Tapi, pasti kamu sedih. Pokoknya, kamu adalah teman baik kami. Enggak ada yang boleh ganggu kamu, ujar Alexis, yang duduk di bangku belakang. Alexis duduk bersama Alana di bangku belakang. Sementara di tengah ada Alea dan Alden. Sopir dan satu bodyguard duduk di bagian depan. Iya, kakak tenang saja, nanti aku yang akan melindungi kakak kalau ada anak nakal yang ganggu kakak. Kali ini Alana berujar dengan penuh semangat. Tidak ada siapapun yang diperbolehkan untuk mengganggu kakaknya. Sementara Alea tersenyum mendapati ketika adik dan teman-temannya menyemangati dirinya. Sesampainya mereka di rumah, Alexis dan Alden tidak langsung pulang ke rumah mereka. Keduanya ikut Alana dan Alea ke rumah mereka lebih dulu. Non Alea dan Non Alana sudah pulang.
Langsung, mau makan. Bu Idahlah yang menyambut mereka di depan pintu. Wanita paruh baya itu kemudian melemparkan senyum pada anak laki-laki kembar yang merupakan teman dari anak majikannya. Sebelum menjawab pertanyaan Bu Idah, Alana menatap kedua temannya lebih dulu. Kalian mau makan juga enggak? Alexis menganggukkan kepala dan menjawab, mau. Begitu juga dengan Alden yang menganggukkan kepala sebagai respon atas pertanyaan Alana. Tidak, lupa bocah itu juga menatap Alea yang berdiri di sampingnya. Aku juga mau makan siang, ucap Alea. Akhirnya keempat bocah itu makan siang bersama. Sambil sesekali mengobrol dengan Alexis dan Alana yang menjadi pebincang paling handal di antara mereka. Sore harinya Bima dan Nia pulang bersama karena pria itu lebih dulu menjemput istrinya di toko sebelum kembali ke rumah. Saat tiba di rumah mereka disambut dengan kehadiran anak-anak Cilo yang sedang bermain bersama kedua putri kembar mereka. Tidak lupa ada Arga dan Kelo yang sudah ada di rumah. Wah, kalian tumben kumpul semua di sini. Bima menyapa anak-anak serta cucunya dengan senyum hangat. Pria itu sungguh bahagia melihat anak serta cucu-cucunya berkumpul seperti ini. Begitu juga dengan Nia, yang langsung menggendong Alvaro dan mencium pipi bocah itu gemas. Kita hari ini kan mau makan di restoran, jawab Kelo, menatap papanya. Ke restoran? Ada acara apa memangnya? Bima melirik ke arah istrinya dengan tatapan bertanya. Papa lupa, ya, kalau hari ini anniversary pernikahan papa dan mami. Masa kayak gitu saja lupa? Arga menatap papanya kemudian beralih ke arah mami Nia. Mi, papa enggak nyiapin kado untuk mami. Hajar, Mi, kompornya pada sang mami. Argano Sanjaya, peringat pria itu, menatap putranya. Dalam hal menghasut, Argalah jagonya. Sementara yang ditatap hanya cengengesan kemudian menunduk dan bermain dengan adik kembarnya. Iya, nanti malam kita makan di luar. Mau ngadain anniversary, tutur Nia, melirik sinis suaminya. Merayakan anniversary yang ke-9 tentu saja suatu hal yang harus dirayakan untuk pencapaian pernikahan mereka yang sudah 9 tahun. Tentu saja, usia pernikahan mereka yang sudah 9 tahun tidak berjalan mulus. Ada banyak masalah dan rintangan yang harus dihadapi. Namun, karena Bima yang bersikap dewasa dan Nia yang malas mencari perkara, tidak menyebabkan konflik besar di dalam rumah tangga mereka. Kecuali, awal-awal pernikahan di mana banyak orang yang akan menggunjing Nia sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Bima dan Hera. Baiklah, Papa minta maaf karena Papa lupa. Janji deh tahun depan enggak akan lupa. Pria itu tersenyum dan memeluk pinggang istrinya dari samping. Tidak lupa ia juga memberi kecupan di pipi sang istri yang masih menggendong Alvaro. Bocah kecil itu langsung menutup matanya dengan kedua telapak tangan saat melihat opa dan omanya. Ada anak kecil di sini. Jangan cium pipi mami sembarangan, tegur Nia, melirik suaminya. Iya, sayang. Kali ini Bima tidak mencium pipi istrinya melainkan sang cucu yang sudah berpindah gendong padanya. Cucu opa sudah besar, jangan mau digendong sama oma muda lagi. Aku masih kecil, opa. Baru 4 tahun. Bima tertawa menatap gemas cucunya. Iya, udah besar. Iya, opa. Aku besar dan setampan Uncle Arga. Alvaro dengan riang bertepuk tangan. Membayangkan jika ia sudah besar akan setampan pamannya. Tentu saja Arga yang menjadi objek kekaguman Alvaro, tersenyum dengan bangga. Pria itu menghampiri keponakannya dan mengangkat Alvaro dari lengan sang papa. Faro, kalau sudah besar mau jadi artis seperti Uncle enggak? Tanya pria itu. Jawaban dari Alvaro adalah gelengan kepala. Bocah itu menjawab dengan serius, jadi artis itu merepotkan. Jawaban bocah itu tentu saja disambut tawa berderai dari Bima dan Nia. Anak kecil saja tahu jika menjadi artis itu merepotkan. Sedangkan untuk Arga sendiri justru menikmati menjadi aktor sekaligus penyanyi band.
Malam ini rombongan keluarga besar Bima mengenakan setelan berwarna putih. Untuk merayakan anniversari pernikahan mereka, Nia sengaja menyewa sebuah restoran khusus untuk mereka saja. Tidak hanya itu saja, wanita itu juga mengundang teman-temannya serta sanak saudara yang lain. Termasuk keluarga dari Paman dan Bibi Arga, Jilo, dan Kelo. Sebuah meja berukuran panjang sudah tertata dengan apik di tengah restoran. Tentunya hanya anggota keluarga dan sahabat-sahabat dekat saja yang hadir. Tidak ada tamu di restoran tersebut yang akan membuat mereka sedikit tidak nyaman. Malam ini adalah perayaan anniversary pernikahan saya dan istri. Saya berdoa dan berharap semoga pernikahan kami langgeng sampai tua. Juga pada anak, cucu, adik, orang tua, dan teman-teman yang lain, minta doanya supaya pernikahan kami bertahan sampai tua. Bima berdiri sambil memegang gelas tinggi yang berisi jus di dalamnya. Pria itu mengangkat gelas membuat semua yang hadir, termasuk anak-anak untuk mengangkat gelas mereka dan bersulang. Papa akan mendoakan yang terbaik untuk kamu dan keluarga kamu, nak. Semoga Allah selalu menyertai pernikahanmu. Roy tersenyum menatap putranya yang sudah semakin dewasa. Tidak disangka ia juga sudah memiliki cicit dari pernikahan Jilo dan istrinya. Kami juga mendoakan yang terbaik untuk Mas Bima dan Nia. Alex menyesap minuman di dalam gelas sambil menatap Bima dan Nia. Amin. Semoga kita semua selalu rukun, doa Aina tulus. Semoga juga persahabatan kita sampai tua. Kali ini Libo yang memberikan doa tulus untuk mereka semua. Terima kasih buat keluarga dan teman-teman atas doanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan enggak terpisahkan sampai tua. Ucap Nia, mengangkat tangannya sambil tersenyum manis. Amin. Tak lama kemudian mereka duduk dan mulai menyantap hidangan yang sudah tertata rapi di atas meja. Saat hampir selesai makan, suara biola terdengar di penjuru restoran, dan tak lama kemudian 4 orang pelayan datang dari pintu belakang mendorong sebuah meja di mana terdapat kue berukuran setinggi orang dewasa yang ditata di atasnya. Kue dengan krim berwarna biru dan campuran merah muda itu berhenti tepat di depan meja makan yang menghadap ke arah Nia. Wanita itu melebarkan matanya dan mengingat dia tidak memesan kue berukuran raksasa tersebut. Happy anniversary, Mami. Papa sayang banget sama Mami. Temani Papa sampai tua, sampai kita berdua sama-sama enggak bisa jalan lagi, ya, bisik Bima. Bima kemudian meminta pelayan untuk membawa meja berisi kue tersebut menuju taman samping restoran yang sudah dihias dengan balon-balon serta pernak-pernik lainnya. Pria itu berdiri dan merangkul pinggang istrinya untuk membawa ke tengah di mana meja berisi kue itu berada. Ini, happy anniversary, Mami. Tiba-tiba balon yang tidak disadari keberadaannya oleh Nia turun dari atas diikuti suara petasan yang berbunyi hingga membentuk penampilan indah di langit malam. Bima tersenyum penuh arti menatap ekspresi wajah istrinya yang tampak tercengang. Pria itu menunduk sedikit dan mengecup pipi sang istri. Ini, kejutan dari Papa buat Mami. Suka. Tanpa sadar, Nia menganggukkan kepala dengan binar bahagia. Ini kenapa Papa bisa kasih kejutan? Bukannya Mami yang sudah mempersiapkan semuanya untuk Papa? Enggak, sayang. Papa sengaja kerja sama bareng anak-anak buat kejutan seperti ini. Pria itu tersenyum manis. Kemudian ia memeluk istrinya erat, disertai sorak-sorai dari yang lain melihat kemesraan mereka. Apa yang tidak diketahui Bima tentang istrinya tentu saja tidak ada. Kejutan yang disiapkan oleh istrinya pun ia tahu. Maka dari itu ia bekerja sama dengan anak-anaknya dan membuat istrinya percaya jika ia tidak tahu apa-apa tentang kejutan yang akan diberikan padanya. Kemudian, dia berbalik untuk memberikan kejutan besar pada sang istri yang membuat wanita dalam dekapannya merasa bahagia. Melihat anak-anak dan yang lainnya sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri di taman yang sudah dihias dengan sedemikian rupa, Nia berjinjit sedikit kemudian mengecup bibir sang suami. Wanita itu sedikit menjauhkan tubuhnya,
namun segera ditahan oleh lengan pria itu yang melingkar di pinggang istrinya. Tak mau diam, Bima menunduk dan mencium bibirnya diiringi musik biola yang sejak tadi tidak berhenti berbunyi. Ciuman lembut itu dilakukan di bawah langit malam yang baru saja dihiasi oleh kembang api dan petasan. Bima selalu merasa bersyukur karena di dalam hidup ini, ada keluarga yang dicintainya, hidup dengan rukun dan baik. Ekstra bab Gaia.